Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Illa ma ya'ba ya Rasulullah. Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT. Tidak ada nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya ini melebihi nikmat kita ini bisa taat kepada Allah, nikmat bisa taat kepada baginda Rasulullah SAW. Ini tidak ada. Nikmat dunia ini kecil sementara saja. Hasilnya pun nikmat dunia jadi bangkai. Hasilnya nikmat dunia ini jadi sampah. Hasilnya nikmat dunia ini jadi kotoran. Makan makanan sate gulai, ujung-ujungnya kemana? Sampah, kotoran. Kita menikmati keindahan bangunan-bangunan, ujung-ujungnya jadi sampah juga. Lama-lama tidak diumat bangunannya jadi bangunan tua, hancur-hancur, dijual pun juga murah. Ini dunia. Tapi nikmat ketaatan kepada Allah ini yang didapatkan atau yang dihasilkan dari ketaatan kepada Allah ini akan kita rasakan ketika kita hidup di dunia, ketika kita susah, ketika kita senang, ketika menjelang mati, ketika dikubur, ketika di mahsyar, ketika di mizan, ketika di sirat. Ini akan kita rasakan. Maka orang-orang kafir, mereka ini orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, mereka akan menyesal karena mereka baru sadar. Karena manusia ini perjalanan hidupnya seperti seorang bayi yang berada dalam kandungan ibunya. Bayi di dalam kandungan ibunya ini seakan-akan dia tidak butuh mata, tidak butuh tangan, tidak butuh kaki, tidak butuh mulut, tidak butuh telinga, tidak butuh macam-macam. Karena semua sudah komplit, semua sudah merasa cukup dengan apa yang ada di dalam perut ibunya. Cukup tali pusar itu sudah seakan cukup. Tapi ketika dia lahir di dunia, pindah alam lagi, baru dia paham ternyata kaki ada manfaatnya, tangan ada manfaatnya, mata ada manfaatnya, telinga ada manfaatnya, mulut ada manfaatnya. Kenapa? Karena tali pusarnya sudah dipotong. Demikian kita sekarang ini seakan-akan zikir tidak ada manfaatnya, baca Al-Quran, sholat sunnah, silaturahim, ngomong agama, talim, dakwah, ini seakan-akan tidak ada manfaatnya. Tapi ketika nanti kita menghadap pada Allah atau pindah alam, belum ke surga ke neraka, belum, kita masuk kubur aja Allah sudah tampakkan bahwasanya zikir itu sangat penting, sholat sangat penting, baca Quran sangat penting, dakwah sangat penting, susah-susah untuk agama sangat penting, silaturahim itu penting. Itu baru paham, baru sadar. Sebagaimana seorang bayi ketika lahir dia baru sadar ternyata seluruh anggota tubuhnya itu bermanfaat semua. Dia butuh. Bila dia cacat, dia minta dikembalikan lagi, disempurnakan tubuhnya, tidak bisa. Demikian juga manusia ini yang kekurangan amal, ketika dia sudah dikubur minta dikembalikan ke dunia, ini tidak bisa. Walaupun nangis darah. Ceritakan dalam Al-Quran, Rabbana
absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Rabbana ya Allah, absorna kami telah melihat, wa sami'na kami telah mendengar, farji'na akan adanya siksa yang kami ingkari dulu di masa di dunia. Farji'na kembalikan kami ya Allah ke dunia. Na'mal sholihan, kami mau beramal soleh. Saya mau beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya saya sudah yakin. Ini tidak bisa. Seperti bayi mau kembali ke perut ibunya juga tidak bisa. Maka kita sekarang diberikan kesempatan oleh Allah. Bersama-sama, tidak ada tua, tidak ada muda. Sama-sama diuji, yang muda diuji, yang tua juga diuji. Ya, yang kaya diuji, miskin diuji, sehat diuji, sakit pun diuji, ganteng diuji, tidak ganteng pun diuji. Punya anak diuji, yang punya anak, belum punya anak juga diuji, punya istri diuji, tidak punya istri pun ujian. Semua tidak ada yang tidak punya ujian, semua diuji. Tergantung nanti dalam ujian ini kita lulus apa tidak. Maka dalam usaha dakwah ini kita latihan sebetulnya supaya kita tidak terlalu gagal dalam ujian ini. Kita latihan, itu memperbanyak amalan dengan usaha dakwah ini. Istiqomah amalan dengan usaha dakwah ini. Latihan kita 3 hari 3 malam ini sebetulnya latihan supaya kita istiqomah. Istiqomah apa? Amal. Istiqomah zikir, istiqomah baca Al-Quran, istiqomah ta'lim, istiqomah ngomong agama, istiqomah silaturahmi. Itu maksudnya seperti itu sebetulnya, latihan saja. Karena orang yang mengamalkan sunnah ikut Nabi jaminannya 2. Apa jaminannya? Dicintai oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah, ini yang akan kita bawa. Amalan sunnah ini kita amalkan di rumah kita, di rumah-rumah kita, di kampung kita, di pekerjaan kita, di kantor-kantor kita, semua kita amalkan sunnah. Sehingga nanti ujung-ujungnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati sebelum kamu wa antum muslimun. Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan mengamalkan agama. Jadi makanya kita niat mulai sekarang, ya Allah saya niat amalkan agama sampai mati. Niat itu penting dapat pahala. Niat itu gratis tapi pahalanya besar. Ya Allah, kalau mungkin niat pun sampai pejam, kalau kepingin ngamal agama, kepingin taat dengan manjur. Ini namanya niat. Ada niat, ada azam. Maka niat disertai sungguh-sungguh. Jadi namanya orang niat, ketika kita tidur semuanya sudah diniati. Sebagaimana dalam hukum hadis, seseorang yang menyiapkan kudanya untuk keluar jalan Allah, maka setiap yang keluar dari kudanya ini, baik itu kotorannya, baik itu air kencingnya, nanti ditimbang pada agama, dijadikan pahala. Demikian kita juga niat kita untuk agama, niat bulan depan, ya keluar 3 hari sampai 10 hari sekarang agazan. Niat mulai sekarang sudah niat. Ya Allah saya niat bulan depan 3 hari. Seandainya Allah itu cabut umur kita 10 hari lagi, 20 hari lagi, kita sudah niat keluar jalan Allah. Jadi jangan sampai tidak punya niat. Jadi mati dalam keadaan niat pengorbanan atau perjuangan agama. Insya Allah semua niat ya. Niat ulangkan lagi. Mungkin kita sekarang banyak kekurangan, banyak masih kurang kesempurnaan karena faktor keadaan semacam ini. Ya tetap saja, karena kita tidak ingin seperti ini, karena memang keadaan seperti ini, kita bersyukur kita masih bisa itikaf bersama, buat amal bersama, ya dibanding di tetangga-tangga sebelah kita seperti di kemarin Kalimantan, keluar pun digerebek, itikaf digerebek, tidak boleh sampai seperti itu. Kita ini nikmat sekarang diberikan kemudahan di daerah kita ini bisa kumpul bersama seperti ini, usaha bersama, muzakarah bersama, nikmat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li dhunubi wal walidayya warhamna kama rabbi shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا سننا كلها لا تكلنا إلى أنفسنا ربنا أعنا إنك لنا ذوق وديات ودم وعليك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهدنا سببا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا سوى الجن وجن سببا لمن اهتدى اللهم اجعل قريتنا هذه المدينة المنورة في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بيوتنا كبيوت الصحابة رضي الله عنهم اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة اللهم اجعل نساءنا كنساء الصحابة اللهم اجعل سبياننا كسبيان الصحابة اللهم اجعل محافظة القرآن والعمل عن القرآن تجعل بين دينك بين العالم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة آمين ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Masya Allah.